Ya, kurang katanya begitu. Coba di-review dulu kalau mes ya, ini akan dimulai dari Ustadz Testa dulu ya. Matematika. Silakan disiapkan untuk soal paket 3 matematika. Selanjutnya, waktu Ustadz berikan kepada Ustadz Testa. Baik, terima kasih Ustadz Agus. Langsung saja ya, kita hari ini membahas tentang matematika dulu. Nanti Dati sama Retno masih mengikuti kegiatan. Nah, ini yang mengawali Testa dulu. Silahkan disiapkan soalnya. Ustadz harap kalian sudah mengerjakan, jadi di sini nanti tinggal cross check jawaban saja. Nah, kalau nanti ada soal-soal yang belum paham, belum mengerti, silahkan ditanyakan, ya. Karena model-model soal PPDB SMP nanti tidak jauh ya, modelnya seperti ini. Tidak berarti sama loh ya, tapi mendekati lah. Istilahnya model-model soalnya akan seperti ini. Ya, sesuai karena soal-soal yang Ustadz buat itu sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Ustadz ya, yang didapat dari tim pembuat soal SMP. Ya, baik. Soal nomor 1, ya. Soal nomor 1. Ini adalah operasi campuran bilangan bulat. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. 21 dibagi dalam kurung 3 dikurangi 10 ditambah 4 dikali negatif 2. Baik. Di sini ada pembagian, ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian. Baik. Jangan lupa, di sini ada tanda kurung. Ketika ada tanda kurung, maka yang didahulukan yang ada di dalam kurung. Ya, berarti 3 dikurangi 10. Ya, 3 dikurangi 10. Ya, yang depan lebih kecil angkanya. Nah, berarti hasilnya pasti negatif. Ya, karena 3 angkanya lebih kecil daripada 10. Angka yang angka yang dikurangi lebih kecil daripada angka pengurangnya. Nah, 3 dikurangi 10. Negatif berapa? Berarti 10 kurangi 3, 7. 3 dikurangi 10 adalah negatif 7. Nah, kemudian 21 dibagi, tulis depannya, ditambah 4, dikali negatif 2. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang yang dikerjakan yang mana lagi? Ini ada perkalian, ada penjumlahan, ada perkalian. Ya. Nah, yang dikerjakan di sini ada pembagian, ada perkalian. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kerjakan yang letaknya paling kiri. Ya, berarti 21 dikurangi 21 ya dibagi negatif 7. 21 dibagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Ya, kemudian ditambah 4 dikali negatif 2. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian dulu. Ya, 4 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Perkalian tanda beda.
Ya. Kalau perkalian tanda beda pasti menghasilkan tanda negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya tetap negatif. Itu ya, perkalian tanda beda menghasilkan tanda negatif. Nah, kemudian depannya ditulis negatif 3 ditambah negatif 8. Negatif 3 tambah negatif 8. Berapa hasilnya? Penjumlahan tanda. Nah, penjumlahan tanda sama. Hasilnya negatif 11. Tandanya mengikuti negatif. Hasilnya dijumlahkan. Angkanya dijumlahkan. 3 tambah 8, 11. Negatif 11. Berarti jawabannya negatif 11. A. Nomor 2. Nah, ini soalnya agak beda dengan yang kemarin. Suhu es krim di lemari mula-mula negatif 3 derajat. Ya. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Nah, Dik, mohon maaf ya. Ini ada detik, kemudian di sini ada menit. Nah, kita baca dulu. Setiap 4 detik, suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah... Nah, Dik, di sini ada menit, di sini ada detik, ada menit. Ya, mohon maaf ini salah penulisan ya. Ini harusnya menit. Menit ya, bukan detik. Ya. Setiap 4 menit, suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah... Nah, pertama, mula-mula kita buat kalimat matematikanya. Mula-mula negatif 3. Nah, setelah dikeluarkan, suhu es krim naik. Ya, naik 2 derajat Celcius. Nah, harusnya gimana? Berarti ini 16 dibagi 4 dikali 2. Ya, ini dikerjakan dulu, ini perkalian. Ya. Karena setiap 4 menit suhunya naik 2 derajat Celcius, ya. Berarti setelah 16 menit itu berapa nanti suhunya? Nah, 16 kurangi 4, 4. Kemudian dikali 2. Ditambah ya, Dik, ditambah, maaf. Nah, 3 ditambah 4 kali 2. Berarti negatif 3 ditambah 8. Hasilnya berapa ini? Negatif 3 tambah 8. 5. 5. Ya, penjumlahan dengan tanda beda. Ya, kalau penjumlahan tanda beda, berarti angka positif dikurangi dengan angka negatif. 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Nomor 2, ada pertanyaan? Baik, lanjut. Nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk kubus mampu menampung air 17.576 cm kubik. Kedalaman akuarium tersebut adalah, kedalaman itu sama dengan mencari tinggi, ya, atau
karena itu kubus, maka mencari rusuknya, panjang rusuknya, atau sisinya. Nah, diketahui volume kubus. Volume kubus itu rumusnya bisa rusuk pangkat 3 ya, bisa sisi, bisa rusuk. Rusuk pangkat 3. Nah, volumenya 17, berarti R pangkat 3, 17.576. Kita lanjutkan di sini. Nah, R sama dengan akar pangkat 3 dari 17.576. Ya. Nah, sekarang cara mencarinya gimana ini? Sama. Pada titiknya ini kita bagi menjadi 2. Nah, 17. Cari angka yang kelipatannya, kelipatan 3 yang kurang dari 17. Berapa? 2. Betul. 2 kali 2 kali 2, 8. Ya. Sekarang masih ingat? Ini satuannya 6. 6 temannya 6. Ya, 6 temannya 6. Berarti ini 6. Jawabannya 26. C. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4. Nah, Ibu mempunyai persediaan 1/3/4 liter. 1/3/4 liter. Kemudian 4/5 liter digunakan untuk keperluan memasak. Digunakan, berarti dikurangi ya. 4/5. Ibu membeli minyak goreng lagi 1/3/5 liter. Membeli, berarti ditambah 1/3/5. Gitu ya. Nah, sekarang nih kita kerjakan dari depan dulu. Ya. Nah, pecahan. Kita samakan penyebutnya ya. 4 dan 5. Berarti penyebutnya kita buat 20. 20 ya. 20. Ya. Ini ada angka 1, taruh dulu 1. Ya. 4 jadi 20 dikali berapa? 5. Dikali 5. Berarti yang atas juga dikali 5. 3 kali 5, 15. 5 jadi 20 dikali berapa? 4. 4. Berarti di atas juga dikali 4. 4 kali 4? 16. 16. D ini ya. Ini 15 dikurangi 16 nggak bisa. Gunakan satunya ini ya. Satunya ini. Gimana cara gunakannya? Nah, 20 dikali 2, dikali 1, 20 tambah 15. 35 dikurangi 16/20. Us, kameranya diturunin dikit, Us, nggak kelihatan, Us. Ini ya. Ya, Us, kelihatan. Oke, sebentar. Ya. Lanjut ya, 35 dikurangi 16. Berapa ini? 35 dikurangi 16. 19. 19 ya. 19/20. Nah, ini belum selesai. Tadi ditambah 1/3/5. 1/3/5. Ini jadikan pecahan biasa dulu aja untuk mempermudah.
Tambah 5 kali 1, 5 tambah 3. 8 per 5. Nah, disamakan penyebutnya. 5 disamakan penyebutnya dengan 20. Jadi kan 20 ya, ini kali 4, ini juga dikali 4. Sini ya. 19 per 20 ditambah 32 per 20. Ditambahkan 19 tambah 32. Berarti 51 per 20. Ada enggak 51 per 20? Loh, kok enggak ada? Dibuat pecahan campuran. Caranya gimana? 51 dibagi 20. 51 bagi 20, yang paling mendekati adalah 2. 2 kali 20, 40, dikurangi 1, 11. Berarti kalau dibuat pecahan biasa, 2, 11 per 20. Jawabannya do. Do ya. Agak panjang. Tapi kalau dibiasakan sebenarnya tidak sulit. Nah, lanjut ya, nomor 5. Ini ya, hitung keliling layang-layang tersebut. Ini kisi-kisinya menghitung keliling bangun datar ya. Bangun datarnya nanti bisa gabungan antara ya layang-layang atau bangun datar gabungan, bisa juga. Kalian harus paham konsep dari keliling bangun datar. Nah, kalau seperti ini, yang dimaksud keliling itu adalah garis tepinya atau sisi luarnya. Nah, sisi luarnya yang mana? Sisi luarnya itu ini. Nah, yang Ustadz beri tanda garis 2 ini semua sisi luarnya. Lah, kelilingnya itu gimana? Kelilingnya itu ya ini, dari garis sini ke sini sampai sini, kemudian ke sini sampai sini. Nah, itu kelilingnya. Ya. Garis luarnya. Nah, kelilingnya berapa ini berarti? Caranya mencarinya berarti sini dulu. Ini. Ini sisi yang pertama. Sisi yang pertama 15. Ditambah. Sisi yang sini berapa panjangnya? Kok nggak diketahui? Nah, sisi yang kalau layang-layang, sisi antara ini dan sisi ini dan ini itu panjangnya sama, yaitu berapa? 15. Nah, terus ditambah dengan sisi ini. Ditambah 20. Ya. Kemudian sisi yang atasnya. Nah, sisi ini juga nggak ada panjangnya. Berarti ini itu panjang ini, sisi yang atas ini sama dengan sisi yang bawah ini. Ditambah 20. Itu ya, 15 tambah 15, 30, ditambah 20 tambah 20, 40. 30 tambah 40, jawabannya 70 cm. Jawabannya. Ya, lanjut nomor 6. Nomor 6. Nah, ini volume. Ini soal variasi dari volume ya. Nah, volume suatu tangki yang berbentuk tabung adalah 16.956. Jika tinggi tangki 6 desimeter, nilai Pi-nya segitu, hitunglah jari-jarinya. Ya, jari-jarinya. Nah, volume tabung dulu. Volume
tabung. Volume tabung rumusnya masih ingat? Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Berarti luas lingkaran. Rumusnya luas lingkaran pi R kuadrat. R kuadrat dikali tinggi. Nah, yang mau kita cari adalah jari-jarinya. Ya. Nah, oke. Volumenya volume tabung. Volume tabung adalah 16.956. P-nya 3,14. R-nya dicari. Dikali T-nya 6. Ya. Oke. Kita sendirikan R-nya. 16.956. Ini kita 3,14 ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian 3,14. Nah, 6 juga kita pindah ke kiri ya, jadi pembagian juga, posisinya di bawah. Sama dengan R pangkat 2. Nah, sekarang kita bagi 16.956 dibagi 6. Dibagi dulu pakai poro gapit. 16.956 dibagi 6. 16 dibagi 6, yang paling mendekati adalah angka 2. Ya. 2 kali 6, 12. Dikurangi 6 dikurangi 2, 4. Ya. 4, kemudian 9 diturunkan. 49 dibagi 6 yang paling mendekati 8. 8 dikali 6, 48. Dikurangi ya, 1. 5-nya turun. 5 turun. 15 dibagi 6 yang paling mendekati adalah 2. 2 dikali 6, 12. Kurangi 15 dikurangi 12, 3. 30. 3 ya, kemudian 6-nya diturunkan. 36. 36 dibagi 6, 6. Nah, berarti ini bisa kita coret. Coret, coret. 2.826. Berarti tinggal 2.826 dibagi 3,14. Nah, tinggal ini. D, ini ada koma. Kita hilangkan dulu komanya. Caranya gimana? Caranya ini dikali 100, ini dikali 100. Jadinya 282.600 dibagi 314. Itu ya. Kemudian kita bagi ya, ini R kuadrat ya, masih R kuadrat, masih R kuadrat. 282.600 dibagi 314. Jawabannya adalah 900. Ya. 900 R pangkat 2. R-nya gimana? Akar pangkat 2 dari 900. Berapa? 30. Jari-jarinya adalah 30. Cukup panjang ya, cukup panjang.
Oke. Satuannya apa tadi? Desimeter. Di desimeter satuannya. Gitu ya. Lanjut, nomor 7. Nah, nomor 7 ini diagram lingkaran. Di kisi-kisinya mencari nilai dari mencari data dari diagram lingkaran. Ini ada data diagram lingkaran tentang hasil perkebunan di Jawa Tengah. Nah, tahun 2018. Oh, bukan, ini belum tak ganti ya. Maaf. Ini belum tak ganti. Soal nomor 7 mohon maaf. Ada kesalahan, belum diganti. Ini adalah jumlah siswa di sekolah tersebut. Jadi ini adalah data pekerjaan orang tua ya di sebuah sekolah. Ya, jumlah siswa di sekolah tersebut adalah 120 anak. Siswa yang orang tuanya PNS. Siswa yang pekerjaan orang tuanya sebagai PNS itu berapa? Nah, diketahui sebuah lingkaran seperti ini. Ini petani. Petani itu 120 derajat. TNI 30 derajat. Polri 60 derajat. Ini PNS belum diketahui. Pedagang hanya diketahui ininya. Ini ada tanda siku-siku sebenarnya. Nah, ini siku-siku. Siku-siku ya, siku-siku. Berarti kalau sudut siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat. 90 derajat. Ya, 90 derajat. Maka tinggal kita cari PNS-nya itu berapa derajat. Cara mencarinya gimana? Sudut satu putaran lingkaran, jadi setiap kamu berputar satu lingkaran itu besarnya 360 derajat. Nah, berarti kalau semua sudut yang ada di dalam lingkaran ini, kita jumlahkan, hasilnya adalah 360 derajat. Berarti 90 ditambah 120 ditambah 30 ditambah 60. Berapa hasilnya? 9 tambah 2, 11. 11 tambah 3, 14. 14 ditambah 6, 20. Simpan 2, 300. Nah, 300 untuk menjadi 360 kurang berapa? 60. Nah, berarti PNS ini 60. Hah? Gimana? Oh, nggak jadi. 60 derajat. Nah, sekarang yang PNS 60 derajat, cara mencari banyaknya orang tua gimana? Nah, cara mencari banyaknya siswa. Berarti 60 per 360 dikali 120. 360 ini adalah banyaknya sudut dalam jumlah ya sudut satu putaran itu 360. Nah, 60 ini adalah bagiannya dari PNS ini. 120 itu apa? Jumlah semua siswanya. Ya. Oke, lanjut. Ini bisa kita coret ya. Ini coret, ini coret. Nah, ini ada 12. Ini ada 36. Berarti bisa kita coret ini. 36 dan 12. 12 bagi 12, 1. 36 dibagi 12 adalah 3. Tinggal 60 dibagi 3. Berapa 60 bagi 3? 20. Ya, 20 siswa. Jadi siswa yang orang tuanya PNS ada 20. Gitu ya. Nomor 8 dan 9 KPK dan FEB silahkan dikerjakan sendiri di rumah. Saya yakin kalian sudah bisa.
Ya, karena materi pendalaman reviewnya kita membahas tentang KPK dan FEB. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustadz akhiri, dari Ustadz cukup sekian. Ustadz kembalikan kepada Ustadz Agus. Monggo Ustadz Agus. Baik, terima kasih Ustesta. Cek Usdati, Usretno, apakah masih ada? Usretno dulu, Tat. Ini diakhiri dulu aja Us, karena ini tinggal 4 menit. Setelah itu masuk lagi ya. Yes. Kan juga kata ada 1 titik karo berat. Oke, ini kita akhiri. Habis itu nanti masuk lagi di link password dan kode yang sama. Oke. Karena ini tinggal 4 menit. Itu ya. Ini Ustadz akhiri, habis itu anak-anak masuk lagi.